Penting membangun manusia rohani. Kita masyarakat modern, Bapak Ibu Saudara, terkadang kita salah di dalam menentukan skala prioritas, ya. Dengan kesibukan kita, ya, mengejar, mencukupi segala kebutuhan kita, hingga pada akhirnya tenaga kita, energi kita, pemikiran kita banyak dihabiskan hanya untuk hal-hal bersifat duniawi dan bersifat mengejar materi, yang pada akhirnya membuat kita terjebak dalam kejenuhan, dan hidup kita pada akhirnya tidak produktif dan tidak mempermuliakan nama Tuhan. Padahal sangat penting kita memperhatikan membangun manusia rohani kita. Di dalam Mazmur 34 ayat 11 berkata, "Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang yang mencari Tuhan, orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik." Terkadang kita berpikir bahwa tidak ada waktu untuk hal-hal rohani, karena kita berpikir bahwa mengejar dunia lebih penting. Tetapi sesungguhnya ketika kita mencari Tuhan, dikatakan singa-singa pun lapar karena kurang makan, tapi orang yang menyembah Tuhan tidak berkekurangan. Ketika kita mencari Tuhan, memprioritaskan Tuhan, jaminan firman Tuhan bahwa kita akan dipelihara, kita tidak akan mengalami yang namanya kekurangan. Maka penting hari ini kita membangun persekutuan kita di dalam Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 37 ayat 3-4, "Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan. Maka Ia memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu." Firman Tuhan memberikan suatu jaminan kepada kita ketika kita berlaku setia kepada Tuhan, mengutamakan Tuhan, mengutamakan hal-hal rohani, maka Tuhan akan mencukupi kebutuhan kita. Bahkan apa yang kita inginkan tentu tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan, sehingga Tuhan akan memberikannya untuk pada akhirnya kita menjadi berkat. Di dalam Mazmur 84 ayat yang ke-12 firman Tuhan berkata, "Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan, Ia tidak menahan kebaikan kepada orang yang hidup tidak bercela." Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, "Karena Tuhan Allah adalah terang kami dan pelindung kami, Ia memberi kami anugerah dan kemuliaan. Segala sesuatu yang baik tidak akan ditahannya dari mereka yang berjalan sepanjang jalannya." Waktu kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, sepanjang jalan yang Tuhan mau, sesuai dengan kehendak Tuhan, Alkitab berkata bahwa Tuhan tidak akan menahan kebaikan daripada kita. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara, kita bangun kehidupan rohani kita dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Bahkan upah mengikut Yesus di dalam Markus 10 ayat 29-30. Tuhan Yesus berkata, jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki dan saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal." Teks yang baru saya bacakan ini keluar dari perkataan Yesus sendiri, ya, bahwa ketika kita mengutamakan Tuhan, kita memprioritaskan Tuhan lebih dari sekedar ya saudara kita, ya keluarga kita, kita lebih meresponi panggilan rohani kita, hidup sungguh-sungguh. Alkitab berkata bahwa Tuhan menggantikan ya 100 kali lipat pada saat ini juga saudara, kemudian apalagi ya keluarga. Artinya bahwa ketika kita hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan, membangun kehidupan rohani yang baik, percayalah, koneksi, relasi Tuhan akan buka bagi kita, dan pada akhirnya kehidupan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu sesuai dengan tema renungan khotbah kita, yaitu penting membangun manusia rohani, supaya waktu kita tidak hanya habis mengejar materi, mengejar apalagi popularitas, mengejar kekayaan dunia, sampai kita meninggalkan hal-hal rohani. Marilah sebagai orang Kristen, kita menghargai apa yang sudah Yesus kerjakan bagi kita, dan kita mengerti bersama bahwa mari kita hidup ya
hidup sama seperti Kristus, memiliki sifat-sifat Kristus, membangun manusia rohani kita. Karena Alkitab berkata bahwa kalau kita membangun manusia rohani, Allah tidak akan menahan hal-hal yang baik yang akan diberikan kepada kita. Bahwa Dia juga akan mencukupi apa yang menjadi segala kebutuhan dan keperluan kita. Dan bahkan jelas firman Tuhan berkata bahwa ketika kita karena Kristus, kita sungguh-sungguh memprioritaskan hal-hal rohani, ya, di atas seluruh kepentingan duniawi. Alkitab berkata bahwa Tuhan menjamin, menyertai, menolong, dan memberkati kita. Kiranya Bapak Ibu Saudara, kita menjadi orang-orang Kristen yang bijaksana, memahami skala prioritas, dan kita peduli untuk membangun manusia rohani kita. Pada akhirnya, kehidupan kita akan menjadi saluran berkat, dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.